Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hello everyone, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah ini, Bapak Yasin Mubarak MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Jija, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita kali ini. Adapun anggota dari kelompok saya ialah Lydia Amalia dan Reja Falifi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang teaching reading. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudari Nadia dan akan dilanjutkan nantinya oleh saudara Reja Fahiti. Langsung saja silahkan kepada Saudari Nadia Amalia. I will start presentation about teaching reading. Slide 1. Definition teaching reading. According to Stanley, reading is a process of constructing meaning from written text. It is a complex skill requiring the coordination of interrelated sources of information. Jadi di sini reading itu adalah bagian dari proses untuk memahami dari sebuah tulisan teks. Nah, di sini juga dia memiliki kemampuan yang dapat membaca itu bisa mendapatkan informasi dari proses membaca. And next slide. Reason for reading. Nah, di sini ada 3 point about reason for reading. Point 1. Many students want to be able to read text in English either for their career, for study purpose, or simply for pleasure. Nah, di sini kebanyakan siswa itu ingin membaca teks bahasa Inggris yang dimana jika mereka itu sudah diajarkan sejak dini atau misalkan di bangku sekolah. Nah, ketika dia sudah bisa membaca teks bahasa Inggris, mungkin dia bisa juga melanjutkan keterampilan dia dalam berbahasa Inggris itu untuk masuk ke kuliah misalkan atau mengambil jurusan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Maka dari itu alasan kenapa harus bisa membaca karena ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin di masa depan ingin dilakukan. Number 2, reading is useful for language acquisition, provided that students more or less understand what they read. The more they read, the better they get at it. Nah, di sini di number 2 itu dijelaskan bahwa reading ini juga adalah termasuk dari pemerolehan bahasa yang dimana murid itu dapat memahami sebuah kata, sebuah pemahaman atau apa yang mereka baca itu mereka memahami konteksnya, isinya apa. Nah, di lain hal mereka juga dapat mengembangkan cara membaca mereka dengan baik. And point 3, good reading text can introduce interesting topics, stimulate discussion, excite imaginative response, and provide the spring for well-rounded fascinating listen. Nah, adapun untuk poin 3 ini dijelaskan bahwa bacaan yang bagus itu bisa menjadi topik yang menarik gitu. Misalkan dia suka baca buku novel. Nah, di sana dia ketika dia baca buku novel atau membaca buku apapun, maka itu akan merangsang dia untuk bisa misalkan berdiskusi
Misalkan lagi baca buku, terus dia cerita ke temennya, oh ini isi bukunya tentang ini. Nah, itu bisa mengembangkan pemahaman dia dalam membaca buku. Nah, this is a reason for reading. And next slide. Types of writing language. Di sini ada beberapa genre yang dimana identify a genre and to know what to look for within the text. Non-fiction, fiction, letters, greeting card, diaries, and other. Nah, di sini ada beberapa genre yang mungkin bisa teman-teman lihat types of writing language-nya yang mana. Dan di sini juga kenapa penting, karena kita kan membaca sebuah teks yang dimana teks itu misalkan dari sebuah buku, maka teman-teman harus bisa membedakan ini types writing language-nya yang mana nih. Nah, di sini ada beberapa genre yang dia sebutkan. Yang pertama tadi ada non-fiction, fiction, dan ini juga bisa menjadi kira-kira teman-teman suka baca buku yang mana. Oh, misalkan yang fiksi. Dan fiksi itu misalkan kayak novels, short stories, jokes, drama, dan lain-lain. Nah, di sini kita perlu mengenali types of writing language-nya apa. And next slide, ada karakteristik of writing language. Nah, di sini ada 7 poin yang dijelaskan dalam yang pertama dulu. Number 1, permanence. Nah, di permanence ini kalau misalkan kita ngomong itu kita ngedengarnya baru sekali. Kecuali kalau misalkan kita rekam, maka itu bersifat permanen. Nah, sama dengan teks ini, teks bacaan ini juga kalau kita kita buat dalam paper itu kan bisa kita baca lagi gitu. Jadi sifatnya itu permanen. Nah, yang kedua, processing time. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecepatan membaca pada teks yang seharusnya dipelankan dan juga ada penekanan dalam setiap bacaannya atau kalimatnya gitu. Jadi dalam kebanyakan kita kan biasanya kalau baca itu ada yang cepet gitu ya, padahal dalam konteks teks yang harus dibaca itu harusnya lebih pelan gitu. Nah, di sini ada yang disebut dengan processing time. And number 3, distance. Nah, distance di sini disebutkan bahwa ada perpindahan kata yang berat menjadi teks yang lebih ringan. Nah, seperti apa sih kata yang mungkin berat gitu ya? Sama dengan halnya buku Brown. Nah, buku Brown itu kan kalau full Inggrisnya ya, kita memahami itu agak susah sedikit. Nah, kemungkinan nanti bisa dibuatkan mungkin kayak versi yang lebih simple kata-katanya yang mungkin bisa dipahami dengan mudah. Nah, makanya di sini sebutkan distance antara buku si Brown ini dengan buku yang mungkin dari Brown juga, cuman kata-katanya lebih ringan gitu untuk dipahami. Nah, walaupun mungkin berbeda buku keduanya, namun dalam artian itu tetap sama satu tema gitu. Number 4, ortografi. Nah, dari ortografi ini adalah latihan atau mempelajari ejaan yang benar sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam arti yang luas itu ortografi ini dapat merujuk pada tentang huruf dan bagaimana mereka digunakan untuk mengekspresikan suara dan membentuk kata-kata. Jadi di sini disebutkan oleh Ben Johnson, prosodi dan ortografi itu bukan bagian dari tata bahasa. Nah, kenapa? Karena tadi disimpulkan bahwa itu lebih kepada mempelajari ejaan atau ekspresi suara atau lebih ditekankan kepada hurufnya gitu. Jadi ketika kita membaca atau reading itu ada beberapa yang harus kita benarkan gitu ya dalam ejaan hurufnya gitu, yang mana yang mungkin salah, mana yang benar gitu. Nah, di situ yang disebut dengan
ortografi. Nah, nomor 5 ada complexity, yaitu kata-kata yang ambigu atau pembacanya ini seringkali punya banyak kesimpulan dalam mengartikan suatu arti tersebut, suatu katanya itu. Jadi mungkin agak sedikit sama juga ya dengan ortografi tadi, cuman ini lebih sama kayak distant tadi ya, dengan perpindahan kata yang mungkin berat menjadi lebih ringan. Nah, kalau di sini ini lebih kepada pembacanya yang menyimpulkan sendiri gitu. Jadi misalkan ada kata yang apa nih kira-kira dalam arti, misalkan katanya itu love gitu kan. Nah, love itu kan ada yang artinya cinta, kekasih, atau sayang gitu kan. Itu kan pembaca yang menyimpulkan pada akhirnya. Nah, ini dimana di sini disebutkan sebagai complexity. Nah, yang keenam itu ada vocabulary. Nah, vocabulary ini juga penting dalam membaca karena kosakata tentunya banyak sekali dan itu akan berubah-ubah setiap zaman, setiap waktu, dan juga keseharian kita. Nah, sedangkan ketika kita speaking atau berbicara itu banyak kata atau kosakata yang mungkin kita nih apa ya, kayak sembarang aja gitu dalam. Kalau misalkan di teks kita kan ada grammarnya gitu, ada kalimat conjunctionnya, habis itu preposition, ya, habis itu ada to be atau apanya gitu. Nah, itu kan perlu ada di teks itu gitu. Nah, kalau vocabulary kalau dalam keseharian kita ngobrol itu kan kita pengen I'm sleep gitu ya. Udah tuh, atau I sleep aja gitu, orang ngerti kalau kita pengen tidur. Nah, kalau dalam konteks teks kan kita harus bagus gitu kan, ada kosakata apa, ada pelengkapnya gitu. Nah, itu adalah karakteristik vocabulary tadi. Nah, habis itu number 7 formality. Nah, formality ini adalah teksnya, karena tadi kan kita secara grammar harus ada on, off, ada kata, ada frase, ada apa gitu. Nah, makanya dia disebut dengan formality. Makanya disebut berbeda dengan dia kalau kita kayak berpidato atau sambutan gitu. Itu kan harus terlontar ya, maksudnya kita ngomong langsung gitu. Kalau teks ya harus sesuai dengan urutan atau baris yang kata-kata yang harus sesuai dengan urutannya gitu. Nah, ini adalah 7 poin karakteristik of written language. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan dengan Reza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategies for reading comprehension, di mana Douglas Brown mengemukakan kunci strategi dalam pemahaman reading. Yang pertama ada previewing. Previewing, pemahaman bacaan yang melibatkan melihat teks sebelum membaca secara mendetail. Teknik ini membantu pembaca mendapatkan intisari teks, membiasakan diri dengan strukturnya, dan mengaktifkan sebelumnya yang terlihat dengan topik. Ada beberapa cara melakukannya. Yang pertama, skimming the title, headings, dan subheadings. Cara tersebut membantu pembaca mendapatkan gambaran umum tentang isi teks dan organisasinya. Yang kedua, memindai visual. Melihat gambar, bagan grafik, atau tabel apapun dapat memberi pembaca gambaran tentang teks tersebut. Yang ketiga, membaca paragraf pertama dan terakhir. Bagian ini sering berisi informasi penting dan dapat membantu pembaca mengidentifikasi gagasan utama teks. Previewing memungkinkan pembaca untuk menetapkan tujuan membaca, membuat prediksi tentang apa yang akan dipelajari, dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya terkait dengan topik, dan memahami teks ketika mereka mau membaca secara mendetail. Yang kedua, questioning atau menanyakan sesuatu. Strategi itu
melibatkan mengajukan pertanyaan tentang teks saat membaca. Teknik tersebut membantu pembaca untuk secara aktif terlibat dengan teks dan beberapa kritis tentang isinya. Dengan bertanya, dapat melibatkan beberapa jenis pertanyaan seperti pertanyaan literal, pertanyaan inferensial, dan pertanyaan evaluatif. Bertanya dapat membantu karena mendorong pembaca untuk secara aktif terlibat dengan teks, berpikir kritis, dan menghubungkan antara pengetahuan mereka sebelumnya dan informasi yang disajikan dalam teks. Yang ketiga, visualizing. Visualisasi ini strategi pemahaman bacaan yang melibatkan pembuatan gambaran mental atau film dalam pikiran seseorang saat berbicara atau membaca. Teknik yang membantu pembaca untuk terlibat dengan teks membuatnya lebih hidup dan mudah diingat. Yang keempat, predicting atau memprediksi dalam strategi membaca pemahaman mengacu pada proses penggunaan pengetahuan sebelumnya dan informasi teks untuk membuat tebakan atau hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam bacaan. Predicting ini strategi yang penting karena membantu pembaca secara aktif terlibat dengan teks, membuat hubungan antara apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang mereka baca, dan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, summarizing atau meringkas. Strategi ini digunakan dalam pemahaman bacaan yang melibatkan identifikasi dan pemadatan informasi terpenting dalam teks menjadi versi yang lebih singkat dan padat. Saat meringkas, pembaca harus dapat membedakan antara gagasan utama dan detail pendukung dalam sebuah teks dan mensintetesikan informasi tersebut menjadi ikhtisar singkat. Yang keenam, monitoring comprehension atau pemahaman pemantauan. Strategi tersebut digunakan dalam pemahaman membaca yang melibatkan menyadari dan secara aktif memeriksa pemahaman seseorang tentang teks saat membaca. Proses tersebut metakognitif yang memungkinkan pembaca untuk menilai pemahaman mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dengan monitoring comprehension ini, pembaca dapat mengidentifikasi ketika mereka tidak memahami sesuatu dan mengambil langkah untuk mengklarifikasi kebingungan mereka. Next slide, types of classroom reading comprehension. Di sini Douglas Brown ada memberikan beberapa pemahaman membaca di kelas, yaitu pertama, the importance of extensive reading. Pendekatan membaca yang melibatkan teks dalam jumlah besar untuk kesenangan, bukan hanya informasi tertentu. Strategi tersebut dapat mengembangkan pemahaman membaca karena memberikan kesempatan bagi pembaca menemukan berbagai kosakata baru, tata bahasa, dan struktur bahasa dalam konteks. Manfaatnya untuk pemahaman bacaan. Yang pertama, manfaatnya membantu meningkatkan kosakata dan kemahiran berbahasa. Yang kedua, membantu meningkatkan kelancaran dan kecepatan membaca. Yang ketiga, membaca ekstensif membantu meningkatkan pemahaman bacaan dengan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mempraktekkan strategi pemahaman mereka dalam berbagai konteks. Yang kedua, the role of skemata. Skemata
juga dikenal sebagai skema atau teori skemata, mengacu pada kerangka mental atau struktur yang biasa digunakan untuk mengatur dan memahami informasi. Kerangka tersebut dibangun melalui pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman kita sebelumnya tentang dunia dan mempengaruhi cara kita menafsirkan dan memproses informasi baru. Ada dua jenis skemata utama yang penting untuk pemahaman membaca. Yang pertama, skema konten dan skema tekstual. Keempat, ada yang ketiga ada the use of strategies. The use of strategies ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu strategies for reading comprehension, di mana strategis ini suatu pemahaman bacaan, teknik atau pendekatan yang digunakan membaca untuk memahami dan menginterpretasikan sebuah teks secara lebih efektif. Strategi ini dapat diterapkan sebelum, selama, dan setelah membaca, dan dimaksudkan untuk membantu pembaca terlibat dengan teks di dalamnya. Dan yang keempat, the importance of feedback. Feedback komponen penting dari pemahaman membaca karena membantu pembaca untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan pembaca tentang memahami teks yang dibaca. Feedback dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk guru, teman, refleksi diri, dan alat penilaian lainnya. Pembelajaran yang dipersonalisasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu pembaca yang memungkinkan mereka untuk fokus pada area di mana mereka saling membutuhkan dukungan. Feedback penting untuk pemahaman membaca karena membantu untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan dalam pemahaman bacaan yang kita baca. Next slide. Principles for designing interactive reading techniques. Yang pertama ada interaktif kurikulum. Kurikulum ini teknik membaca mengacu pada pendekatan pengajaran yang mendorong partisipasi aktif dan kerjasama antara guru dan siswa dan antara siswa itu sendiri. Dalam kurikulum interaktif ini, siswa bukan menerima informasi yang pasif, melainkan mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan dan latihan. Beberapa contohnya seperti diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, role playing, strategi membaca aktif, dan integrasi teknologi. Yang kedua, use techniques that are intrinsically motivating, di mana menginspirasi dan mendorong siswa untuk membaca untuk kesenangan dan minat pribadi mereka, bukan semata-mata untuk tujuan menyelesaikan tugas atau lulus ujian. Teknik tersebut dirancang untuk memanfaatkan keingintahuan, imajinasi, dan kecintaan belajar siswa, dan untuk menciptakan pengalaman membaca yang positif dan menarik. Beberapa teknik intrinsik yaitu ada memberi siswa pilihan dalam apa yang mereka baca dapat membantu menumbuhkan rasa kepemilikan dan investasi dalam pengalaman membaca mereka. Yang kedua, klub buku. Klub buku ini mendorong siswa untuk membaca dan mendiskusikan buku bersama. Yang ketiga, membaca dengan keras. Membaca dengan keras dapat menjadi pengalaman yang menarik dan
imersif yang membantu menghidupkan teks bagi siswa. Yang ketiga, permainan dan aktivitas. Memasukkan permainan dalam membaca dapat membuat pengalaman menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada intensif membaca. Memberikan intensif untuk membaca seperti stiker, pembatas buku, atau hadiah kecil dapat membantu memotivasi siswa untuk saling membaca dan antusias dalam membaca. Dan yang ketiga ada include both bottom up and top down techniques. Teknik bottom up dan top down adalah pendekatan berbeda untuk pemahaman bacaan yang berfokus pada berbagai aspek proses membaca. Teknik bottom up juga dikenal sebagai teknik decoding atau phonics based, berfokus pada analisis kata dan frasa individual dalam teks untuk memahami maknanya. Teknik ini dimulai dengan memecahkan kode huruf dan bunyi dari kata-kata individual dan kemudian membangun untuk memahami arti kalimat dan paragraf. Teknik bottom up ini mengandalkan pengetahuan tata bahasa, kosakata, dan sintaksis. Mengharuskan pembaca untuk memiliki keterampilan decoding dan pengenalan kata yang kuat. Contohnya yaitu mengidentifikasi kata-kata asing. Dan teknik top down yaitu sebagai teknik berbasis makna, berfokus pada pemahaman keseluruhan makna dan tujuan teks, bukan pada kata dan frasa individual. Teknik ini dimulai dengan pengetahuan dan harapan pembaca sebelumnya tentang topik dan menggunakan informasi ini untuk memahami teks. Top-down teknik ini mengandalkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman pembaca tentang dunia dan menuntut pembaca untuk membuat kesimpulan, prediksi, dan hubungan antar teks dan kehidupan mereka sendiri. Contoh top-down teknik ini yaitu membuat prediksi, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, dan menggunakan skema. Teknik yang keempat, provide opportunities for reflection, memberikan kesempatan untuk refleksi. Teknik ini dapat membantu pembaca untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sebuah teks dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan dapat membantu pembaca untuk mengidentifikasi ide-ide kunci, membuat hubungan antara berbagai bagian teks, dan menarik kesimpulan tentang pesan atau tujuan penulis. Beberapa cara untuk memberikan kesempatan melakukan reflection yaitu membuat jurnal, diskusi, petunjuk penulis, dan organizer grafis. Yang kelima ada make it relevant, membuat bacaan menjadi relevan, yang berarti menghubungkan teks dengan minat, pengalaman, dan situasi kehidupan nyata pembaca. Dapat membuat bacaan menjadi relevan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta memahami dan retensi materi. Caranya memilih bahan yang relevan dan minat siswa. Yang kedua, menghubungkan teks dengan situasi kehidupan nyata. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memilih. Keempat, memasukkan multimedia. Yang keenam, teknik terakhir yaitu foster collaboration, membina kerjasama dalam teknik membaca, berarti mendorong siswa untuk bekerja untuk meningkatkan pemahaman membaca mereka. Kolaborasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti diskusi kelompok kecil, feedback dari rekan, dan proyek kolaboratif. Ada beberapa manfaat membina kerjasama dalam teknik membaca. Pertama,
keterlibatan yang meningkat, peningkatan pemahaman, pemikiran kritis yang ditingkatkan, dan manfaat sosial dan emosional. Dengan foster collaboration ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menarik siswa untuk meningkatkan pemahaman pembacaan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Saya kembalikan ke moderator. Oke. So, in conclusion is teaching reading a complex and multifaceted process that involves a range of strategies and techniques. It requires the understanding of the different components of reading, such as phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary, and comprehension, as well as an awareness of the different learning styles and needs of individual students. Effective reading instruction also involves creating a positive and engaging learning environment. Using a variety of instructional materials, providing opportunities for practice and feedback, and fostering a love of reading. Ultimately, the goal of teaching reading is to help students become proficient and lifelong readers who can effectively comprehend, analyze, and evaluate a variety of texts across different genres and disciplines. By providing high-quality reading instruction, teachers can empower the students with the skill and knowledge they need to succeed academically and beyond. Alright, that's all the presentation of my group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.